bulan 11 2021. Pendidikan agama Kristen. Pada pelajaran kelima yaitu Allah penyelamatku. Tapi sebelum memulai, anak-anakku bisa menyiapkan perlengkapan belajarnya, buku catatannya, ya, alat tulisnya, dan jangan lupa Alkitab dan buku cetaknya, ya. Sudah siap? Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Ayo, saya persilakan kepada yang bertugas. Tuhan Yesus, kami ingin memulai pelajarannya. Tuhan, mampukan kami memahami dalam nama kami berdoa. Kalian ya, kita akan bernyanyi bersama-sama, buka buku halamannya, halaman 22 dari Kidung Ceria nomor 250. Buku cetaknya halaman 22 dari Kidung Ceria nomor 250. Ku perlukan juru selamat, ayat yang ke-1. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Baik, hadir semua. Farel, Hadir. Febi, Hadir. Ripano, Hadir. baik, siap untuk belajar? Siap. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu Allah penyelamatku, yaitu supaya anak-anakku sekalian mengerti arti selamat dan penyelamat, dan manusia membutuhkan juru selamat yaitu Tuhan Yesus, ya. Serta anak-anakku dapat menyatakan tekad sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dengan berdoa, bernyanyi, dan membuat puisi. Baik, masih ingat pelajaran pada minggu yang sebelumnya? Ingat, Bu. Apa? Pelajaran 4. Arti bertobat. Benar, ya. Bertobat atau pertobatan adalah perubahan pikiran yang disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Pernahkah kamu menolong orang lain? Menolong teman yang jatuh dari sepeda, membantu mengobati lukanya. Iya, betul sekali. Pernahkah kamu merasakan pertolongan Allah? Pernah. Ya, apa? Ketika sakit disembuhkan. Betul sekali, ketika sakit disembuhkan. Baik, untuk memberikan gambaran tentang penyelamatan, anak-anakku perhatikan ya video berikut ini, ya. Perhatikan video berikut ini. Memberikan gambaran bagaimana aksi penyelamatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Yang secara spontan terjadi, dan pentingnya kita memberikan pertolongan kepada orang yang 1 sampai yang ke-30, yaitu cerita tentang ya Sadra, Mesakh, dan Abednego, atau disingkat dengan SMA. Ya, SMA bukan anak yang sekolah, tapi singkatan dari nama orang. Sadra, Mesakh, dan Abednego. Ya. Di ceritanya demikian, ya, di sebuah kota bernama kota Yerusalem, ya, dipimpin atau dikuasai oleh seorang raja yang bernama siapa? Nebukadnezar. Kenapa disebut patung tak biasa? Karena terbuat dari bahan yang begitu berharga, yaitu apa? Emas. Betul sekali, ya. Patung yang tak biasa yang
terbuat dari emas, ya. Setelah selesai, ya, setelah selesai pagangnya patung itu, sehingga ia mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patung tersebut, ya. Bukan hanya sekedar melihat ataupun menyaksikan, ya. Dia juga menyuruh para pemimpin itu untuk menyembah patung yang terbuat dari emas itu, ya. Tetapi yang mengherankan, ya, di antara para pemimpin yang hadir, ya, salah satu orang Kasdim menyampaikan laporan kepada raja, mengadu kepada raja, ya, raja, tuanku raja, ya, mereka mengadu kepada raja, mulai murka, ya. Siapakah mereka? Pengawal, tolong tangkap mereka, ya. Ternyata mereka adalah 3 orang tadi yang terdiri dari siapa? Sadra, Mesa, dan Abednego, ya. Karena mereka tidak mau menyembah patung yang tuan rajaku suruh menyembah, ya. Jadi, ya, ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala, ya, ternyata ketiga orang tersebut tidak terbakar atau terluka sama sekali. Kenapa demikian? Ya, ketika Tuanku Raja menyaksikan, Tuanku Raja terheran. Nah, tadi hanya ada 3 orang, ya, ada Tuhan yang bersama dengan mereka sehingga ketiga orang ini yang disebut Sadra, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Ya, lalu Tuanku Raja memerintahkan, ya, keluarkan mereka dari perapian yang menyala tersebut, ya. Setelah mendengar perintah dari Tuanku Raja, maka para pengawal mengeluarkan ketiga orang tersebut, ya. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadra, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa, ya, yang melebihi dari patung emas yang Raja Nebukadnezar buat, ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, cerita ini berikut ayat hafalan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6, ya. Nah, manusia berdosa memerlukan penyelamatan dari Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelamat adalah seorang yang meluputkan atau menghindarkan seseorang yang dari bahaya atau bencana. Semua manusia pada dasarnya, ya, menginginkan hidup selamat dari bahaya atau dari ancaman orang lainnya. Keselamatan ada yang disebut dengan keselamatan jasmani dan keselamatan rohani. Keselamatan jasmani yaitu, ya, orang yang terhindar dari bahaya. Sedangkan keselamatan jasmani yaitu kita dibebaskan dari dosa kita, ya. Nah, ada pertanyaan, pelajaran apa yang kamu pelajari dari cerita di atas? Ya, menurut kamu apa arti penyelamat? Dan berikutnya, jika kamu berhadapan dengan orang yang membutuhkan pertolongan, tindakan apa yang kamu lakukan? Mengapa? Ya. Berikut kembali kita menyanyi dalam, ya, ku perlukan juru selamat tadi ayat yang pertama, ya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Halus selalu ku rasakan, bahwa Tuhan ku dekat.
mengancam dirinya. Di samping keselamatan jasmani ada juga keselamatan rohani, ya. Keselamatan rohani yaitu terbebasnya manusia dari hukuman dosa. Penyelamat adalah orang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah. Baik, kalian akan mengumpulkan informasi, nanti Ibu akan bagikan ke kelompoknya. Ya, baik, kegiatan kelompoknya telah selesai, ya. Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian jawab nanti masing-masing, ya. Belum. 1, 2, 3. Dalam lembar kerja itu ada 3 pertanyaan, ya, ada 3 pertanyaan dari cerita yang kalian simak tadi, ya, itu pertanyaannya. Lalu ada lembar kerja yang kedua, membuat doa ungkapan syukur. Baik, kesimpulan dari pelajaran kita tentang Allah penyelamat bahwa selamat adalah terlepas dari bahaya yang mengancam diri. Di samping keselamatan jasmani ada juga keselamatan rohani, yaitu terbebasnya manusia atas hukuman dosa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mengajak kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di mana kami boleh memahami, mengerti pelajaran kami pada pertemuan hari ini. Mampukan kami untuk dapat mempraktikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur.